Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Radit dalam mata kuliah pengantar bisnis syariah. Dalam pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang operasional lembaga syariah. Untuk itu, simak videonya hingga selesai. Terima kasih. Kita mulai dari sistem operasional bank syariah. Produk bank syariah itu meliputi 3 hal. Yang pertama, penghimpunan dana atau funding. Yang kedua, penyaluran dana atau financing. Dan jasa pelayanan perbankan. Penghimpunan dana atau funding itu umumnya di dalam bank syariah dibagi menjadi 2, yaitu akad wadiah dan mudharabah, yang nanti kita akan bahas bersama-sama. Wadiah biasanya dalam bentuk giro. Wadiah itu pengertian mudahnya adalah titipan. Mudharabah biasanya dalam bentuk tabungan atau deposito. Mudharabah itu adalah bagi hasil. Lalu ada namanya penyaluran dana atau financing. Ada yang equity financing atau debt financing. Lalu ada namanya jasa layanan perbankan, yang umumnya dalam bank syariah itu ada wakalah, kafalah, hawalah, dan rahan. Struktur akad bisnis syariah. Di dalam bisnis syariah tentunya akan dipakai akad agar bisnis tersebut berjalan sesuai dengan syariah. Di dalam perbankan, akad dibagi menjadi 2, yaitu tabaruk dan tijarah. Tabaruk itu pengertian mudahnya adalah akad yang tidak menghasilkan profit. Sedangkan tijarah adalah akad yang menghasilkan profit. Akad tabaruk ini atau akad yang tidak menghasilkan profit ini contohnya hibah, wakaf, wakalah, dan lain-lain. Sedangkan tijarah atau akad yang menghasilkan profit seperti yang kita tahu adalah murabahah, musyarakah, mudharabah, dan banyak perjanjian akad lainnya. Salah satu dari salah banyak perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah di dalam bank syariah itu ada namanya Dewan Pengawas Syariah, yang tugasnya adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional yang terdiri dari pakar di bidang syariah dan memiliki pengetahuan bidang perbankan. Persyaratan anggota ditetapkan oleh DSN, dan dalam melaksanakan tugasnya, DPS atau Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa. Fungsi DPS sebagai penasehat dan pemberi saran, sebagai mediator antara bank dan DSN, dan sebagai perwakilan dari DSN. Perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional secara esensial tidak hanya terletak pada digunakannya prinsip tanpa bunga, tetapi jauh lebih luas dari itu, termasuk hubungan antara lembaga bisnis dengan nasabahnya. Dalam konteks transaksi bagi hasil, prinsip hubungan yang dikembangkan oleh lembaga bisnis syariah
terhadap nasabah lebih spesifik terjalin sebagai hubungan kerjasama, partnership, atau kemitraan antara investor dan entrepreneur melalui nilai-nilai dan prinsip syariah, yaitu saling menguntungkan, saling melindungi dari transaksi yang tidak halal, dan saling mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Dalam konteks transaksi dengan margin, prinsip hubungan yang dikembangkan oleh lembaga bisnis syariah kepada nasabahnya lebih spesifik terjalin sebagai hubungan antara penjual dan pembeli melalui nilai-nilai dan prinsip syariah, yaitu besarnya margin sesuai kesepakatan, keuntungan berdasarkan keadilan, keseimbangan hak dan kepentingan, dan tujuan hubungan adalah menjauhi hal-hal yang diharamkan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai video ini. Jadi inti pertemuan keempat ini kita membahas tentang operasional lembaga syariah yang saya beri contoh pada perbankan syariah. Seperti yang saya jelaskan di video ini, bahwa operasional bank syariah terdiri dari menghimpun dana, menyalurkannya, lalu ada namanya pelayanan perbankan syariah. Menghimpun dana dari tabungan, giro maupun deposito, lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan, lalu hasil dari bagi hasil dan margin dalam pembiayaan tersebut akan diberikan lagi kepada pemilik tabungan, giro maupun deposito. Seperti itu adalah siklus utama dari perbankan, baik perbankan yang konvensional maupun syariah. Bedanya ada di akadnya. Di dalam syariah tentunya akan memakai akad yang syar'i, yang sesuai dengan ketentuan dan fatwa, dan bebas dari unsur riba, goror, dan hal yang merugikan masyarakat lainnya. Oke, sekian kuliah pertemuan keempat penghantar bisnis syariah kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa diterima dan dimanfaatkan sebagai ilmu yang bermanfaat.